Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Raditya Pratama, NIM 69 dari Prodi PWK Fakultas Universitas Jember. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait manajemen risiko sumber daya lahan, yang dimana untuk materi kali ini saya akan mengambil studi kasus di sebuah permukiman di bantaran DAS Bidadung yang lebih tepatnya berada di pusat kota Jember. Oke, untuk agenda pembahasan kali ini ada 4 poin, yaitu dari latar belakang terkait studi kasus yang saya ambil, lalu tinjauan pustaka pendukung dalam penyusunan materi kali ini, lanjut ke inti pembahasan, dan yang terakhir yaitu penutup. Lanjut ke latar belakang. Nah, sendiri ini merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur, di mana memiliki luas wilayah 3,34 km persegi, yang dimana pada kabupaten ini memiliki 31 kecamatan dan 148 desa atau kelurahan. Nah, Kabupaten Jember sendiri ini memiliki banyak sekali potensi alam seperti hutan, laut, dan sungai salah satunya. Nah, Kabupaten Jember sendiri ini memiliki berbagai jenis sungai yang mengalir di dalamnya. Nah, untuk salah satu sungai yang dikenal oleh masyarakat Jember, salah satunya yaitu Sungai Bidadung. Sungai Bidadung sendiri ini memiliki panjang aliran sekitar 161 km, yang dimana titik aliran ini berasal dari lereng barat Pegunungan Iyang, lalu mengarah ke selatan melalui pusat kota Jember hingga bermuara ke pantai selatan di Buger. Nah, keberadaan Sungai Bidadung ini tentu sangat membantu segala aktivitas masyarakat Jember, yang dimana dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memancing, mengairi pesawahan, lalu untuk mandi juga, memanfaatkan air untuk mandi juga, dan lain sebagainya. Ya. Selain itu, Sungai Bidadung ini juga memiliki fungsi yang dimana guna menampung debit air hujan, terutama pada saat musim hujan datang. Nah, di beberapa titik das Sungai Bidadung sendiri terdapat pemukiman berdiri. Nah, salah satunya yang terkenal yaitu pemukiman Gelda Kembar yang letaknya berada di pusat kota Jember. Nah, keberadaan pemukiman ini berada persis di bibir sempatan das Jember. Nah, di mana lokasi dari permukiman itu sendiri tentu sangat membahayakan bagi masyarakat dan juga dapat mengancam kerusakan fisik, di mana sungai ini dapat memiliki potensi banjir yang cukup besar, terutama pada saat musim hujan. Nah, oleh karena itu ancaman banjir bandang ini terus menghantui kawasan pemukiman ini, yang dimana dalam mencegah terjadinya hal tersebut, guna adanya strategi penanganan dalam mengatasi atau mencegah terjadinya banjir, yang dimana dapat mengancam pemukiman Gelda Kembar di bantaran sungai. Lalu lanjut ke tinjauan pustaka. Nah, sebelumnya kita akan belajar sama-sama yaitu apa sih manajemen risiko itu. Nah, saya ambil dari salah satu pendapat ahli yaitu Joyo Sudarso. Beliau mengemukakan bahwa manajemen risiko sendiri itu merupakan metode pelaksanaan yang terdiri dari fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh baik itu masyarakat, perusahaan, hingga keluarga. Nah, pelaksanaan manajemen risiko sendiri ini tentu memiliki tujuan, yang dimana ada 4 tujuan, yaitu menyediakan informasi tentang risiko kepada masyarakat. Yang kedua itu meminimalisir kerugian secara fisik yang ditimbulkan dari risiko itu sendiri. Yang ketiga memberikan rasa aman. Yang keempat meminimalisir jatuhnya korban jiwa hingga kerugian material. Nah, tentu
Untuk manajemen risiko ini, terutama dalam menghadapi bencana alam, memiliki manfaat yang dapat diperoleh oleh masyarakat. Yang pertama yaitu menjamin keberlangsungan aktivitas masyarakat dengan mengurangi risiko. Yang kedua, menekan biaya dalam penanggulangan kejadian yang tidak diinginkan. Yang ketiga, memberikan rasa aman. Dan yang keempat, meningkatkan kesadaran dan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya manajemen risiko bencana. Manajemen risiko itu sendiri terdapat 5 siklus yang dimana diawali dari identifikasi risiko. Pada bagian ini kita harus mengetahui risiko apa saja yang dapat mengancam baik itu suatu wilayah ataupun perusahaan, yang dimana jika kita telah ketahui risiko apa saja yang dapat mengancam hal tersebut, lalu kita lanjut yang poin kedua itu pengukuran risiko, yang dimana kita dapat mengetahui tingginya skala risiko yang berdasarkan dari hasil pengukuran. Dari hasil pengukuran tersebut, maka dilakukan pemetaan. Nah, dari pemetaan tersebut, kita lanjut melaksanakan model pengelolaan risiko, di mana model ini sebagai tindak lanjut dari risiko itu sendiri yang dilakukan guna untuk mencegah atau menanggulangi apabila risiko itu terjadi suatu waktu. Dan yang terakhir yaitu pengawasan dan pengendalian risiko, yang dimana pada bagian kelima ini merupakan bagian pengawasan atau evaluasi apabila tindak lanjut dari pengelolaan risiko sebelumnya apakah efektif atau tidak. Nah, selanjutnya kita ke tinjauan kebijakan. Yang pertama itu RW Kabupaten Jember 2015 hingga 2035, yang dimana pada pasal 36 ayat 1 dalam Perda nomor 1 tahun 2015 RW Kabupaten Jember, kawasan perlindungan setempat itu terdapat 5 macam, yaitu salah satunya kawasan sepadan sungai, lalu yang kedua kawasan sekitar waduk, kawasan RTH perkotaan, kawasan sepadan pantai, dan kawasan sekitar mata air. Nah, untuk kawasan sepadan sungai itu sendiri terdapat arahan pengolahan, yaitu terdapat 4 poin, yaitu yang pertama pembatasan dan pelarangan pengadaan alih fungsi lahan lindung yang dapat menyebabkan kerusakan kualitas sungai. Dan yang kedua, pembatasan dan pelarangan penggunaan lahan secara langsung untuk pembangunan sepanjang badan sungai yang tidak memiliki kaitan dengan pelestarian dan pengelolaan sungai. Dan yang ketiga, penetapan wilayah sungai sebagai salah satu bagian dari wisata perairan dan transportasi sesuai dengan karakter masing-masing. Dan yang keempat, reorientasi pembangunan dengan menjadikan sungai sebagai latar depan pada kawasan permukiman, pedesaan, dan perkotaan. Kebijakan yang kedua yaitu Permen PU nomor 28 PRTM 2015 tentang penetapan garis badan sungai dan garis badan danau, yang dimana pada pasal 5 sebelumnya pada kebijakan ini terdapat 2 poin, yaitu tentang garis badan sungai yang berada di kawasan perkotaan, ada dibagi menjadi 2, yaitu pada pasal 5 itu sungai yang tidak bertanggul di kawasan perkotaan dan di pasal 7 yaitu sungai bertanggul di kawasan perkotaan. Untuk pasal 5 itu menjelaskan terkait sungai yang tidak jarak batas minimal untuk sungai yang tidak bertanggul di kawasan perkotaan, yaitu pertama minimal 10 meter dari tepi kanan kiri sungai jika kedalamannya itu kurang dari atau sama dengan 3 meter. Dan yang kedua minimal 15 meter dari tepi kanan kiri sungai apabila sungai tersebut memiliki kedalaman 3 hingga 10 meter. Dan yang ketiga itu minimal 30 meter dari tepi kanan kiri sungai apabila jika kedalaman sungai lebih dari 20 meter. Nah, untuk pasal 7 yaitu sungai bertanggul di kawasan perkotaan menjelaskan tentang untuk sungai bertanggul yang berada di kawasan perkotaan ditetapkan minimal 3 meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.
selanjutnya kita lanjut ke pembahasan, yaitu studi kasus yang kita ambil, pemukiman pada kembar antara Sunda dan Kabupaten Jember. Nah, secara umumnya pemukiman pada kembar sendiri ini merupakan pemukiman padat penduduk yang letaknya berada di bibir sempatan Sungai Bedadung, dan posisi letaknya itu berada di pusat kota Jember. Nah, mungkin teman-teman untuk lebih detailnya bisa lihat di gambar ini, dan juga titik koordinatnya dapat dicari di Google Maps. Nah, kawasan pemukiman ini merupakan salah satu pemukiman yang dapat ditemukan di Kabupaten Jember, yang dimana posisi bangunan ini berada persis di tepi sungai dan diapit oleh dua akses jalan, yaitu Jalan Sumatera dan Jalan Ahmad Yani. Nah, kawasan pemukiman ini tentu memiliki permasalahan yang terutama dalam segi aspek sumber daya lahannya. Nah, di mana keberadaan pemukiman tersebut menyebabkan terjadinya pengurangan penutupan lahan. Nah, keberadaan pemukiman di Des Bedadung ini menjadi bermasalah, di mana area sepadan sungai ditetapkan sebagai kawasan lindung. Adanya permukiman tersebut dapat mengancam ekosistem sungai, yang dimana yang diakibatkan oleh pola aktivitas masyarakat dalam memanfaatkan sungai seperti mandi cuci kakus atau MCK hingga buang sampah sembarangan. Nah, dari akibat aktivitas masyarakat tersebut tentu dapat memperparah terhadap ekosistem sungai, yang dimana yang awalnya ekosistem sungai itu awalnya menjadi bersih, jernih, dan dapat dimanfaatkan oleh banyak orang, dan akhirnya sungai tersebut mengalami pencemaran seperti itu. Nah, selain itu masyarakat yang tinggal di kawasan sepadan Des Bedadung dapat mengancam keselamatan mereka itu sendiri. Hal ini dikarenakan Sungai Bedadung ini sendiri memiliki fungsi yang dimana guna menampung debit air hujan. Nah, dan setiap tahunnya Sungai Bedadung ini mengalami meluap, yang dimana air luapannya itu masuk ke area pemukiman. Nah, hal ini telah terjadi pada awal tahun 2021 lalu, di mana Sungai Bedadung ini mengalami banjir bandang, dan yang mengakibatkan menimbulkan kerugian secara material, yaitu pada bangunan rumah penduduk itu sendiri. Nah, permasalahan selain bencana banjir yaitu terdapat bencana erosi atau pengikisan tanah akibat air, yang dimana dapat mengancam bangunan warga itu sendiri, yang dimana dapat terjadi sewaktu-waktu. Nah, selain itu, kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait pentingnya fungsi sepadan sungai serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana banjir maupun erosi menjadi faktor jadinya kerusakan baik terhadap ekosistem sungai maupun kerusakan fisik pada bangunan warga itu sendiri. Nah, maka dari itu, apakah solusi yang dapat diterapkan pada kasus kali ini? Nah, pada langkah penanganan kali ini, saya terdapat 8 penanganan yang dimana dapat diterapkan dalam mengatasi permukiman penduduk yang berada di Des Bedadung, Gada Kembar. Nah, yang pertama itu pemerintah dapat mengadakan sosialisasi terkait fungsi kawasan sepadan sungai dan memberikan pemahaman terkait bencana yang mungkin akan terjadi. Nah, sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat seperti apa sih fungsi kawasan sungai dan bagaimana masyarakat itu dapat memanfaatkan sepadan sungai itu dengan semestinya atau seharusnya. Yang kedua itu menekankan kembali kebijakan pemanfaatan lahan yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan guna mendukung pengembalian fungsi sepadan sungai sebagai kawasan lindung. Yang ketiga yaitu mensosialisasikan kepada masyarakat pemukiman Gada Kembar terkait mitigasi bencana dan penanganan pasca bencana sesuai dengan SNI ISO PAS 2399 2012, yang dimana standar SNI ini merupakan
pedoman dari kesiapsiagaan bencana. Dan yang keempat itu meningkatkan sistem peringatan dini bencana, yaitu dengan meningkatkan sistem peringatan dini bencana, masyarakat dapat siaga lebih awal dalam menghadapi bencana guna meminimalisir jatuhnya korban jiwa maupun kerusakan material. Nah, yang kelima itu melibatkan pemerintah, masyarakat, dan relawan dalam menjaga kebersihan ekosistem sungai sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan sungai dari berbagai jenis sampah. Nah, yang keenam itu menyediakan fasilitas pendukung seperti toilet dan sampah. Nah, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, masyarakat yang tinggal di daerah aliran sungai Bedatung ini kerap membuang sampah di sungai tersebut dan memanfaatkan sungai sebagai MCK. Nah, hal ini tentu memberikan dampak buruk pada ekosistem sungai itu sendiri dan dapat menghambat aliran sungai itu sendiri. Nah, maka dari itu, dengan penyediaan sarana pendukung seperti toilet dan tempat sampah, dapat mengurangi timbulnya sampah pada sungai dan menjadikan kembali sungai seperti semula. Yang ketujuh itu penginjauan kembali pada kawasan sepadai das Bedatung, dan yang kedelapan monitoring kawasan sepadan das Bedatung sebagai upaya pengendalian pemanfaatan lahan. Nah, selanjutnya masuk yang ke terakhir yaitu penutup. Nah, Kabupaten Jember sendiri ini memiliki sungai utama yang mengaliri yang alirannya melewati pusat kota yaitu Sungai Bedatung. Nah, keberadaan sungai ini kerap dimanfaatkan oleh masyarakat dalam berbagai jenis aktivitas. Nah, terutama masyarakat oleh terutama oleh masyarakat pemukiman Dada Kembar. Nah, keberadaan pemukiman ini tentu dapat memberikan dampak terhadap ekosistem sungai itu sendiri dan berpotensi terjadinya bencana seperti banjir dan erosi, yang dimana kerap terjadi sewaktu-waktu, terutama pada saat musim hujan. Nah, dengan berbagai penanganan seperti sosialisasi, penghijauan kembali, dan penyediaan fasilitas pendukung diharapkan dapat mengubah mindset masyarakat terkait betapa pentingnya fungsi sempadan sungai serta pentingnya menjaga ekosistem lingkungan sekitar sungai. Sekian presentasi yang dapat saya paparkan pada kali ini. Jika terdapat kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.